ajaran Sang Buddha ada disebutkan ada diajarkan tentang anatta. Sehubungan dengan ini, mengapa kita masih merasa tersakiti ketika badan kita dipukul? Kalau itu adalah atta, mengapa kita tidak bisa memerintahkan badan kita menjadi sehat ketika kita berada dalam keadaan sakit? Mengapa kita juga bisa mati? Do you understand what is ananda? Apakah kalian If you ask memahami? such question, you should understand first about ananda. Apakah kalian memahami paham Buddhis tentang anatta? Kalau kalian ingin mengajukan pertanyaan seperti ini, kalian pertama-tama seyogianya memahami dulu apa yang disebut dengan sebagai anatta. Is homesick ada or another? Huh? Apakah homesick juga suatu anatta yang lain? How do you think? Bagaimana pikiran kalian? According to Buddha's teaching, you should try to understand another. Briefly, there are two types of ada. Number one ada is pramada. Pramada, this is pramada is in short, in brief meaning, creator, who create the world. This is called pramada. Jadi di dalam ajaran Sang Buddha kita perlu memahami ada dua tafsiran pemahaman terhadap atta ini, terhadap atta ini. Yang pertama dalam tingkatan paramatha. Jadi secara ringkas bisa dikatakan atta ini adalah pencipta. Another ada is jiwa ada. What is jiwa ada? Many Taitiyas. Taitiyas means the persons who have another religion outside Buddhism. They are called Taitiyas. They believe there is permanent ada in our body. Atta yang kedua disebut sebagai jiwa atta. Pandangan tentang jiwa atta ini terutama banyak dianut oleh penganut yang disebut sebagai titiya. Di dalam istilah Buddhis yang disebut sebagai titiya itu biasanya disebut sebagai ajaran di luar ajaran Buddha. Jadi jiwa atta ini mempercayai adanya suatu jiwa atau atta yang kekal. About jiwa ada, there are two views. One view is Ucheda Deity, annihilation view. After death, that ada cease completely without remainder. They believe in this way. Terhadap pandangan terhadap jiwa atta ini pun ada terdiri dari dua pandangan. Yang pertama adalah Ucheda Ditti atau biasanya kalau menggunakan istilah Barat itu disebut anihilasionisme. Ya. Jadi mempercayai ada musnahnya atta setelah kematian. Another ada view is Sasada Deity, permanent ada.
They believe inside body there is ada. That ada never die. Changing from one life to another, one existence to another, never die. This ada is permanent. Such type of wrong view is called sasata deity. Pandangan yang kedua disebut sebagai sasata ditti, yaitu mempercayai adanya suatu atta yang permanen. Jadi apabila seseorang sudah meninggal, ataknya itu akan tetap eksis, akan tetap ada. Jadi pandangan tentang bahwa atak yang tidak mati-mati ini, yang kekal, yang ada terus ini disebut sebagai sasata ditti. Buddha rejects these two types of ada. Two types of ada means number one, parama ada. Number two, jiwa ada. Number one, parama ada is creator. Number two, jiwa ada is permanent ada, self inside the body. Jadi ada dua jenis atta, yaitu yang pertama adalah parama atta, yaitu maksudnya adalah adanya suatu pencipta. Kemudian yang kedua adalah jiwa atta, yaitu mempercayai adanya atta yang permanen. When Buddha teaches another doctrine, first he tries to let disciples understand Four Noble Truths. Ketika Sang Buddha mengajarkan anatta kepada siswa beliau, beliau berusaha untuk membuat siswanya pertama-tama memahami dulu 4 kebenaran Arya. Number one noble truth is the noble truth of suffering, dukkha sitya. Kebenaran yang pertama adalah dukkha satya, kebenaran tentang dukkha, tentang penderitaan. 5 clinging aggregates are dukkha sitya. Pancakanda adalah 5 kumpulan kemelekatan atau pancakanda itu merupakan kebenaran penderitaan. They are the clinging aggregate of materiality, the clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness. Altogether, there are 5 clinging aggregates. Jadi kelima himpunan kemelekatan itu, atau yang biasanya kita kenal sebagai pancakanda itu, yang pertama adalah himpunan kemelekatan jasmani. Kemudian yang kedua adalah agregat atau himpunan kemelekatan wedana atau perasaan. Kemudian yang ketiga adalah himpunan kemelekatan persepsi atau sanya. Kemudian yang keempat adalah gugus, ya, himpunan atau gugus kemelekatan bentuk-bentuk batin atau bentuk-bentuk batin atau sangkara. Kemudian yang kelima adalah gugus kemelekatan kesadaran atau winyana. The clinging aggregate of materiality is materiality. The clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness. These 4 mental aggregates are called mentality. Altogether, if we say in other words, 5 aggregates are materiality and mentality only. Gugus kemelekatan jasmani biasanya disebut juga fenomena materi. Kemudian gugus kemelekatan perasaan,
gugus kemelekatan persepsi atau sanya, gugus kemelekatan sangkara atau bentuk-bentuk batin, kemudian gugus kemelekatan kesadaran. Keempatnya disebut sebagai fenomena mental. Jadi pada dasarnya 5 gugus kemelekatan itu boleh kita ringkas sebagai fenomena materi dan fenomena mental. A disciple who wants to understand in the right way the Anatta doctrine, first he must try to understand this ultimate materiality and mentality by his own direct knowledge. Apabila seorang siswa ingin memahami anatta secara benar, maka pertama-tama dia harus mampu untuk melihat dan mengalami sendiri atau menyaksikan sendiri fenomena materi dan fenomena mental itu. Last week I had partially explained about materiality based on 4 elements meditation. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan sebagian fenomena materi yang berdasarkan latihan meditasi 4 unsur. If you practice 4 elements meditation systematically, one day you can see small subatomic particles called kalabas. Again, if you analyze those kalabas, you can see ultimate materiality such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive essence, life faculty, transparency, or sex determining materiality, or heart base, etc. Apabila kalian bisa berlatih meditasi 4 unsur secara sistematis, maka pada akhirnya kalian nantinya akan mampu untuk melihat suatu partikel-partikel subatomik yang disebut sebagai kalapa. Kemudian apabila kalian menganalisis terhadap kalapa-kalapa tersebut, kalian nantinya akan melihat fenomena materi yang paling hakiki, yaitu kalian akan mampu melihat 4 unsur, melihat sifat-sifat dari melihat 4 unsur itu sendiri, yaitu unsur tanah, air, api, dan angin. Kalian juga akan mampu melihat zat-zat transparan atau zat-zat bening. Kemudian kalian juga akan mampu untuk melihat landasan hati atau hadaya watu, akan mampu melihat warna, melihat bau, dan melihat sari, nutrisi, dan lain sebagainya. Ultimate, if you can see subatomic small particles called kalabas, these kalabas are not ultimate materiality. Again, you must analyze those kalabas. If you can analyze those kalabas, inside each kalaba there are materialities such as earth element, etc. Those are ultimate materiality. As soon as these ultimate materialities in each kalaba, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are nature impermanent. They are always oppressed by rising and passing away, so they are suffering dukkha. But there is another one. This is another. Inside those ultimate materiality in each kalaba, there is no permanent atta, permanent self. Because if it is permanent, it will not perish away after rising. But as soon as they rise, they pass away very, very quickly. So they are another.
First, you should try to see this anatta doctrine. Jadi pada saat kalian sudah mampu untuk melihat kalapa, namun sesungguhnya kalapa ini bukanlah fenomena materi yang paling hakiki. Kalian perlu menganalisanya lebih lanjut untuk melihat fenomena materi yang paling hakiki dengan berusaha untuk melihat 4 unsur dan lain sebagainya. Pada saat kalian berusaha untuk melihat fenomena materi yang paling hakiki yang ada di dalam kalapa-kalapa tersebut, maka kalian akan mampu melihat timbul tenggelamnya atau muncul lenyapnya fenomena materi tersebut secara cepat. Pada saat itu kalian akan melihat ketidakkekalan, akan mampu melihat anicca. Kemudian karena melihat anicca ini lantas kalian menjadi tertekan sehingga mampu untuk melihat dukkha dan anatta. Dan kalapa ini atau fenomena materi yang paling hakiki ini karena muncul dan lenyap dalam waktu yang sangat singkat, sehingga dengan melihat fenomena-fenomena ini kita akan mampu memahami anatta. Dan inilah persepsi terhadap anatta yang perlu kalian miliki. Inside materiality, there is no permanent atta. All materialities are anatta, no self, because they, as long as they arise, they perish away. There is no permanent atta in materiality. Jadi di dalam fenomena materi ini kita tidak akan menemukan satu atta pun. Oleh karena itu bersifat anatta. Karena fenomena-fenomena materi ini begitu muncul akan langsung lenyap dengan cepatnya. In the same way, you should try to discern ultimate mentality by your own direct knowledge. If you can see ultimate mentality, then at that time also you can understand. These ultimate mentalities also, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are anicca, impermanent, suffering, dukkha, and anatta, non-self. Dengan cara yang sama, kalian seyogianya melihat dan mengalami sendiri atau melihat atau menyaksikan sendiri fenomena mental yang paling hakiki, fenomena batin yang paling hakiki. Kalian nanti akan melihat bahwa fenomena-fenomena batin ini akan muncul dan lenyap dengan cepatnya. Oleh karena itu bersifat anicca, dukkha, dan anatta. Ultimate materiality as well as ultimate mentality, there are no permanent atta, permanent self, according to Daikya's view. This atta view is not Buddhist view. This is Daikya view. Daikya is the outside our Buddha's religion. The people who believe in other religions, they are called Daikya. So this is Daikya's view only. Jadi menurut ajaran Buddha, di dalam fenomena materi dan fenomena mental yang paling hakiki ini, sesungguhnya tidak ada suatu atta yang kekal. Atta yang kekal ini hanya dikenal oleh, dipercayai oleh mereka yang menganut ajaran Titiya, yaitu ajaran yang di luar ajaran Buddha. Ajaran Titiya ini meyakini adanya suatu atta yang kekal. Again, you must also try to discern
the noble truth of the origin of suffering. This is second noble truth. If you want to understand the noble truth of the origin of suffering, you must try to understand the dependent origination by your own direct knowledge. Kemudian kalian perlu juga menyelidiki, perlu juga mengalami, melihat sendiri, menyaksikan samudaya saca, yaitu kebenaran tentang asal muasal dukkha. Kemampuan untuk melihat asal muasal dukkha ini perlu kalian kembangkan melalui melihat hubungan yang saling bergantung atau paticca samuppada. Jadi kalian harus memahami paticca samuppada, barulah kalian mampu melihat asal muasal dukkha ini. If we summarize the dependent origination, there are causes and effects only. Apabila kita meringkas ajaran yang terkandung di dalam paticca samuppada ini, maka kita bisa mengatakan paticca samuppada pada dasarnya adalah suatu hubungan sebab dan akibat. Again, if we summarize causes, there are 5 causes. Number 1, avijja, ignorance. Number 2, tanha, craving. Number 3, upadana, clinging. Number 4, sankhara, wholesome and or unwholesome volitional formations. And karma, the karma potentiality of those formations. Altogether, there are 5 causes. Ignorance. Kemudian, jadi tadi dikatakan bahwa pada dasarnya paticca samuppada itu adalah suatu hubungan sebab akibat. Sebabnya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah avijja atau ketidaktahuan, kemudian tanha atau biasanya diterjemahkan sebagai keinginan, nafsu keinginan atau rasa haus atau rasa damba yang menggebu-gebu. Kemudian upadana adalah kemelekatan. Kemudian yang keempat adalah samkhara atau keinginan atau niat. Ini bisa terdiri dari yang bersifat kusala maupun bersifat akusala. Kemudian kamma yang dimana merupakan potensi yang ada, potensi yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. If you can visit to the past life, you can directly see these 5 past causes. Do you want to visit to your past life? Apabila kita mampu melihat kelahiran lampau kita mampu mengunjungi kembali, melihat kembali kelahiran lampau kita, maka kita akan melihat kelima hal tersebut di atas. Kalian apakah mau melihat kelahiran lampau kalian? If you want to understand the Anatta doctrine by your direct knowledge, you must try to visit to your past life. Just questioning is not enough. Apabila kalian ingin memahami anatta dengan baik, maka kalian perlu mengunjungi kembali kelahiran lampau kalian. Dan tidak cukup dengan mengajukan pertanyaan tentang anatta saja. There are also 5 effects. They are number 1, vijnana, consciousness. Number 2, nama rupa, mentality and materiality. Number 3, salayana, 6 bases. Number 4, phassa, contact.
And number 5, Vedana feeling. Altogether there are 5 effects. Kemudian tadi sudah disebutkan sebelumnya sudah disebutkan tadi ada 5 sebab. Nah, sekarang ada 5 juga akibat, yaitu yang pertama adalah winyana atau kesadaran, kemudian nama rupa yaitu jasmani dan mental, kemudian salayatana yaitu 6 landasan indriawi, kemudian phassa atau kontak, dan kelima wedana atau perasaan. These 5 effects are, in other words, they are one part of 5 clinging aggregates, the noble truth of suffering, dukkha satya. Kelima akibat ini dengan kata lain juga merupakan 5 gugus kemelekatan. Jadi itu merupakan 5 gugus kemelekatan. 5 causes are the noble truth of the origin of suffering, samudaya satya. Jadi 5 sebab itu adalah diliput tercakup dalam samudaya satya atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. Kemudian 5 akibat itu merupakan dukkha satya atau kebenaran tentang penderitaan. These 2 noble truths, the noble truth of the suffering, dukkha satya, and the noble truth of the origin of suffering, samudaya satya, are the object of vipassana. A meditator must contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Such type of contemplation is called vipassana. Kedua kebenaran tersebut yaitu kebenaran tentang dukkha dan kebenaran tentang asal muasal dukkha itu merupakan objek dari meditasi vipassana. Dalam berusaha untuk melihat kedua kebenaran ini, kita perlu melihat sifat ketidakkekalan mereka, sifat dukkha mereka, sifat anatta mereka. Dengan melihat secara demikian, maka itulah yang disebut sebagai vipassana. When teaching the anatta doctrine, the Buddha first teach these 2 noble truths and to contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Why? In 31 planes there are only these 2 noble truths only. Except these 2 noble truths there is nothing. But these two noble truths, ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes, are anicca. Why? As soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are anicca and permanent. They are always oppressed by rising and passing away, so they are suffering, dukkha. There is no permanent atta in them, so they are anatta, non-self. These 2 noble truths are the object of vipassana. These 2 noble truths are, in other words, ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. Ultimate materiality and ultimate mentality are dukkha satya, noble truth of suffering. Their causes are samudaya satya, noble truth of the origin of suffering. These 2 noble truths are called sankhara formations. These sankhara formations are the object of vipassana. When the Buddha teaches this anatta doctrine, first he teaches these 2 noble truths to understand by direct knowledge. After that, he teaches to contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Why?
As soon as they arise, they pass away very, very quickly, so they are nature impermanent. They are always oppressed by rising and passing away. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha, dukkha suffering. In those formations, there is no permanent entity, permanent substance, permanent atta, so they are anatta, no self. At that time, a disciple will understand clearly the anatta doctrine. Jadi pada awalnya, jadi biasanya pada pertama-tama Sang Buddha akan mengajarkan dua kebenaran yang pertama, yaitu dukkha sacca sama samudaya sacca. Pada dasarnya, jadi kedua kebenaran ini merupakan objek dari vipassana. Kemudian juga secara ringkas boleh dikatakan itu merupakan fenomena mental dan fenomena materi. Dengan melihat fenomena mental dan fenomena materi, maka seseorang akan memahami anatta. Karena fenomena-fenomena ini setelah muncul akan lenyap dengan sekejap, akan lenyap dengan cepatnya. Oleh karena itu dari sana kita bisa memahami tiada suatu atta yang permanen, tiada suatu atta yang kekal. Dengan kata lain kita akan memahami anatta. Kemudian dari pemahaman terhadap anatta, seseorang akan mengalami merasa tertekan, dan itu yang disebut sebagai dukkha. Dan selanjutnya akan dia akan melihat anicca dulu, kemudian melihat dukkha, kemudian melihat anatta. Jadi tiada suatu atta yang permanen. Karena dia melihat bahwa fenomena materi dan fenomena mental itu sesungguhnya anicca. Jadi mengalami perubahan. Again, at that time he will also understand there is no pramada creator. Because he directly can see by his own direct knowledge. Past causes produce present effects. Present causes will produce future effects. Because he thoroughly practices dependent origination by his own direct knowledge. Demikian pula dengan melihat fenomena-fenomena ini, dia akan memahami bahwa tiada suatu pencipta, karena dia bisa melihat langsung bisa mengalami fenomena-fenomena ini, dan dia memahami bahwa sebab lampau akan menghasilkan akibat pada saat ini. Sebab saat ini akan menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Sehingga dengan cara demikian nantinya dia akan melihat bahwa di dalam berbagai proses itu tiada suatu pencipta. In this case, here another question. In relation to this, why we still feel hurt when our body is hit? This is his question. Jadi dalam hubungan ini, mengapa kita masih merasa terluka apabila badan kita dipukul? I also want to you one question. When you have homesick, I'm trying to cure this homesick disease, but I cannot cure. Many meditators today come in. They tell me many reasons, and they go back to their home. Sehubungan ini saya juga ingin bertanya kepada kalian, mengapa kalian bisa mempunyai homesick? Jadi banyak meditator mereka datang kepada saya, mengatakan dengan mengajukan berbagai alasan, mengatakan mereka mau pulang. Jadi saya juga mengalami kesulitan untuk bagaimana menyembuhkan atau mengobati homesick ini. In this case, I want to relate one story mentioned in
Mahasatipatthana Sutta commentary. In Sri Lanka, there is one famous forest monastery called Chaitala Papata Vihara. Chaitala Mountain Forest Monastery. Sehubungan dengan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang didapati di dalam Mahasatipatthana Atthakatha atau kitab ulasan terhadap Mahasatipatthana Sutta. Di Sri Lanka ada sebuah wihara yang bernama Chaitala Papata. Samatha dan Vipassana di sana. However, nowadays there are only many thousands of natural caves only, no monastery. Maybe only one bhikkhu is guarding this monastery. Tetapi saat ini, dewasa ini, hanya tertinggal gua-gua alamiah dan mungkin hanya ada seorang biku yang menjaga tempat tersebut. In that monastery, in ancient time, there is one Mahathera. There was one Mahathera who is sick. At that time, he is maybe complaining. He is complaining because of painful feeling. At that day, there is one attendant. Tonight, Venerable Agenya told about attendant. So one type of attendant. He is young bhikkhu. So he asked, "Where is Bhante? Do you feel pain in which place?" Pada saat itu, jadi di wihara Chaitala Papata ini tinggal seorang Mahathera. Mahathera ini waktu itu dia sakit dan dia selalu mengeluh tentang kesakitan ini. Kemudian Mahathera ini dia mempunyai seorang pelayan, yaitu seorang biku yang muda. Biku muda ini bertanya kepada Mahathera ini, "Bhante, di mana letak sakit Anda?" The attendant bhikkhu is asking the place where painful feeling is arising. At that time, that Venerable gave the answer. That answer is very important. Why? He already practiced Vipassana, but he did not yet become Arhat or any noble stage, but still practicing Vipassana. Jadi pada saat itu biku muda ini dia menanyakan di mana letak sakitnya, di mana letak munculnya sakit Anda. Dan jawaban yang diberikan oleh sang Mahathera itu sangat penting karena Mahathera ini dia sudah berlatih Vipassana, tetapi beliau belum mencapai kesucian. Dear Bhikkhu, there is no specific place in where I feel painful feeling. There is no specific place for painful feeling. In this way, he explained. However, because of the object in base, painful feeling arise. In this way, he gave the answer. Because of Object in base. object in base. In heart base. Wutu. In heart base. Wutu in base. Base in object aramana. Jawaban dari sang Mahathera
adalah hai biku muda, saya tidak ada satu tempat yang spesifik di mana letak sakit saya. Tetapi karena landasan hati saya sehingga muncullah rasa sakit ini. He did not see the place where painful feeling is rising. Why? He already see all kalapas. His body is full of kalapas, he already see. Then again he can analyze those kalapas, and then he can see ultimate materiality. These ultimate materialities are, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So he can clearly see this nature. If he see this nature, he cannot see the specific place where painful feeling is rising. Jadi mengapa dia tidak bisa melihat tempat sakitnya secara persis di mana? Karena pada saat itu meditasinya itu sudah mencapai tahap di mana dia mampu melihat kalapa. Pada saat dia melihat kalapa, yang dilihatnya adalah fenomena materi yang paling hakiki. Oleh karena itu dia tidak bisa menceritakan di mana persisnya rasa sakitnya itu, karena yang dia lihat hanyalah berupa kalapa-kalapa itu. If these materialities, as soon as they arise, they pass away, when this painful feeling arise, this is problem. A meditator must try to see this nature. Jadi dia mampu melihat kalapa-kalapa itu. Dia mampu melihat fenomena materi yang paling hakiki itu muncul lenyap dengan cepatnya. Lantas kenapa? Lantas pertanyaannya, mengapa dia masih mempunyai rasa sakit itu? Mengapa rasa sakit masih muncul? Why this painful feeling arise? Maybe I want to explain with one place, at that time only you may understand clearly. Painful feeling is rising on inside your bowel, for example. You must try to discern four elements in this area. Then you cannot see bowel, you can see only a group of kalapas. If you analyze those kalapas, you can see ultimate materiality only. This ultimate materiality, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So it is not easy to say where is painful feeling. Saya akan ambil sebuah contoh. Misalnya kalau kalian sakit perut dan kalian memperhatikan bagian perut kalian, bagian perut kalian, maka yang kalian lihat nantinya hanyalah berupa kalapa-kalapa saja. Kemudian kalau kalian melihat lebih dalam lagi, kalian akan melihat fenomena materi yang paling hakiki. Muncul lenyapnya fenomena materi yang paling hakiki, dan itu tidak akan membuat kalian tidak akan mampu untuk menunjukkan secara persis di mana sakitnya. Why this painful feeling is rising? Because of aramana, number one, this is cause. Number two, base, this is another cause. Because of these causes, painful feeling arise. In this way, Penariva explain. Jadi mengapa bisa muncul rasa sakit? Jadi ada dua sebab. Yang pertama karena aramana, yang pertama adalah aramana, yang kedua adalah adanya landasan hati dalam hal ini. If you understand Abhidhamma a little bit, and then it will be very good for you to understand my explanation.
In this case, feeling is painful feeling. Especially, we call kayika dukkha. Kayika dukkha means the suffering, dukkha, vedana, suffering feeling, which arises together with body consciousness, kaya vijnana. That kaya vijnana for that Mahathera arises depending on base and object. What is object? Object is in this case tangible object. What is tangible object? What are tangible objects? Earth element, fire element, and wind element. These three are called tangible objects. Untuk memahami penjelasan ini, memang kalau kalian memiliki pemahaman terhadap dasar-dasar Abhidhamma, kalian akan lebih cepat menangkap ini. Jadi munculnya rasa sakit itu disebut sebagai kayika dukkha atau penderitaan secara jasmani. Kayika dukkha ini bisa muncul karena ada dua hal, yaitu munculnya dukkha vedana atau perasaan menderita, kemudian adanya kaya winyana karena adanya kesadaran jasmani. Jadi ada dua hal, yaitu perasaan dukkha dan kesadaran jasmani. Maka muncullah apa yang disebut sebagai penderitaan secara jasmani. Dan tadi dikatakan bahwa ada dua sebab, yaitu aramana sama adanya landasan. Aramana ini secara harafiah berarti objek. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah materi yang bisa disentuh, materi yang bisa dirasakan melalui sentuhan, yaitu apa saja materi yang bisa dirasakan melalui sentuhan, yaitu unsur tanah, unsur api, dan unsur angin. For example, please touch your hand. Contohnya, kalian sentuhkan tangan kalian. You can feel hardness, roughness, heaviness, or softness, smoothness, lightness. This is earth element. You can feel heat and coldness. This is fire element. You can feel supporting and pushing. This is wind element. So because of this reason, by touching, you can feel these three types of objects. So they are called three types of elements. They are called tangible objects. Contohnya, jadi kalian sentuhkan kedua tangan kalian. Kalian akan bisa merasakan sifat keras, kasar, berat, lunak, licin, dan ringan dari unsur tanah. Kalian juga bisa merasakan panas dan dingin dari unsur api. Kalian bisa juga merasakan sifat menekan atau menopan dan mendorong dari unsur angin. Ketiga unsur ini yang disebut sebagai objek yang bisa dirasakan melalui sentuhan. For that Mahathera, inside his palm world, wind element is very strong. Especially pushing is very strong. So that pushing, wind element pushing, attack the whole his palm world. He cannot, at that time, he feel painful feeling. Why? Untuk kasus Mahathera ini, yang misalnya dia sakit perut, ya, dia pada saat dia sakit perut, yang dia rasakan sesungguhnya itu karena disebabkan oleh unsur api, unsur angin. Unsur angin ini
menekan ya, menekan bagian dalam perutnya, itu yang menimbulkan rasa sakit. He may eat a lot of bean or maybe something. Because of this reason, wind element became very strong inside his stomach, inside his bowel. But he had no bean, no much problem. Jadi mungkin dia makan terlalu banyak atau mungkin dia makan sesuatu sehingga menimbulkan sakit perutnya. Tapi saya pikir kalian di sini tidak sakit perut kan? So that wind element attack to his body transparency. What is body transparency? Inside his stomach, there are many organs, different, such as intestine, stomach, etc. If you get this four elements systematically, you can see there are only kalapas. Again, if you analyze those kalapas, there are different types of kalapas. Among those kalapas, one type is body decade kalapa. If you analyze those body decade kalapas, in each kalapa there are 10 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive essence, and body transparency. Jadi Light faculty. 9 not 10. 10. Jadi unsur angin ini karena dia menyerang kaya pasada atau zat bening tubuh, itulah yang menimbulkan rasa sakit. Kita tahu bahwa di dalam perut kita banyak sekali organ-organ dan misalnya ada usus dan lain sebagainya. Apabila seseorang melalui meditasi 4 unsurnya, dia mampu melihat kalapa, dia akan melihat fenomena materi sepuluhan dari jasmani. Jadi disebut kaya dasaka rupa. Kaya dasaka rupa. Kaya dasaka rupa ini terdiri dari 4 unsur, tambah lagi warna, rasa, bau, dan oja atau sari nutrisi, ditambah dengan zat bening jasmani, kaya pasada. That kaya pasada is called base. The wind element attack this base. At that time, painful feeling arise. But this wind element also a nature impermanent. That body transparency, kaya pasada also a nature impermanent. That feeling, dukkha, vedana also a nature impermanent.